Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-61 di halaman 235 halaman 235. Syekh Shalih memberikan judul Al-Wajibu Nahwa Ashabi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Zikru Fadailihim. Al-Wajibu, kewajiban kita nahwa terhadap ashab Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa zikru, serta menyebutkan atau penyebutan fadailihim, sejumlah keutamaan mereka, fadilah mereka. Ya. Kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyebutan sejumlah keutamaan mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Syekhul Islam mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salamatu qulubihim, hati mereka selamat, wa alsinatihim, lisan mereka selamat, li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari keburukan terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bihi, sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat mereka fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Suratul Hasyr al-ayat al-ashirah. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina, dan orang-orang yang ja'u, mereka datang, min ba'dihim, sesudah para sahabat, yaqulun, berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami, alladzina, yang mereka sabaquna, telah mendahului kami, bil iman, dengan keimanan, wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan fi qulubina, dalam hati kami, ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau maha dalam kasih sayang dan rahmatmu. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ini Syekhul Islam mengatakan ini adalah sifat Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, dalam sikap mereka terhadap
para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, dalam sabdanya, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. La tasubbu, jangan kalian menjelek-jelekkan ashabi, sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Lau anna ahadakum, seandainya salah seorang dari kalian, anfaqa, menyumbangkan mithla Uhudin, sebesar Uhud, zahaban, emas, ma balagha, maka tidaklah mencapai mudda ahadihim, sumbangan atau infak mereka, ya, walaupun mudda ahadihim, walaupun satu telapak tangan mereka, walaupun satu mud mereka. Ini mud itu dua telapak tangan yang disatukan. Wala nasifahu, bahkan tidak pula mencapai setengah mud dari infaknya salah seorang dari para sahabatku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka selamat dari kedengkian terhadap para sahabat, kebencian terhadap para sahabat. Lisan mereka, omongan mereka selamat dari, ya, membicarakan keburukan para sahabat, apalagi menjelek-jelekkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, ya, mereka selalu berdoa kebaikan, berdoa ampunan, berdoa keridhaan untuk diri mereka dan untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-syarhu, penjelasan Asy-Syaikh Shalih dalam penjelasannya mengatakan, ay min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, di antara aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, salamatu qulubihim minal ghilli wal haqdi wal wudhi, hati mereka selamat dari, ya, kedengkian, iri dan kebencian. Wassalamatu alsinatihim, lisan mereka selamat, minat ta'ni wal la'ni wassab, dari, ya, mencela, melaknat dan menjelek-jelekkan li ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hatinya tidak memiliki kedengkian, kebencian dan iri kepada para sahabat. Lisannya, omongannya tidak mencela, tidak menjelek-jelekkan, tidak apalagi melaknati sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li fadlihim, karena para sahabat mereka memiliki keutamaan. Wasabqihim, mereka memiliki sabaqiyah, ya, pendahuluan dalam Islam, karena mereka lebih dulu beriman. Waqtisasihim, mereka memiliki kekhususan bisuhbati Nabi SAW, berupa bersahabat dengan Nabi SAW secara langsung. Walimalahum minal fadli ala jami'il ummah, serta karena mereka memiliki keutamaan di atas seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum alladzina tahammalu syari'ata anhu sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang telah mengusung,
memikul syariat ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ballaghuha liman ba'dahum, merekalah yang kemudian menyampaikan syariat Rasul SAW ini kepada orang-orang sesudahnya hingga sampai kepada kita. Wali jihadihim ma'ar Rasul SAW, karena jihad mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa munasaratihim lahu, karena pembelaan mereka, dukungan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tidak dimiliki oleh umat ini sesudah mereka. Ini semua tidak dimiliki oleh umat ini sesudah mereka. Kekhususan, keistimewaan para sahabat, sehingganya berhak mereka untuk dijaga kehormatannya. Wa gharadus syekh min aqdi hadzal fasl, sasaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menuliskan fasal ini, ar-raddu 'ala ar-rafidhati wal khawarij, membantah orang-orang Syiah Rafidhah, seperti orang-orang Syiah Iran, Syiah yang ada di Suriah, Syiah yang ada di Irak, demikian pula yang ada di Lebanon, demikian pula Syiah Houtsiyin yang ada di Yaman, wal Khawarij, dan juga membantah kaum Khawarij, membantah orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij, alladzina yasubbuna as-sahabah, orang-orang yang menjelek-jelekkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yubghidunahum, membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yajhaduna fadailahum, serta mengingkari keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu bara'ati ahli sunnati wal jamaah min hadzal madhhab al-khabith. Sasaran yang lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan fasal ini adalah menjelaskan ahlu sunnah wal jamaah terbebas dari ajaran yang busuk ini. Ini ajaran apa? Menjelek-jelekkan para sahabat, membenci para sahabat, mengingkari keutamaan mereka. Ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan Syiah Rafidhah, berbeda dengan kaum Khawarij. Wa annahum ma'as sahabati nabiyihim kama wasafahumullahu fi qaulih. Beliau ingin menjelaskan bahwa ahlu sunnah wal jamaah sikap mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 tadi, walladzina ja'u min ba'dihim ay ba'dal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang hidup atau datang sesudah generasi muhajirin dan ansar, wa humut tabi'una lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah min umumil muslimin, yaitu umat Islam yang senantiasa mengikuti para muhajirin dan ansar dengan baik hingga hari kiamat. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina, yang mereka sabakuna, telah mendahului kami, bil iman, dengan keimanan. Al muradu bil ukhuwati huna ukhuwatud din, yang dimaksud dengan persaudaraan dalam ayat ini adalah persaudaraan keimanan, persaudaraan keislaman. Fahum yastaghfiruna li anfusihim, jadi ahlu sunnah wal jamaah itu mereka senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa mereka sendiri, waliman taqaddamahum minal muhajirin wal ansar, dan memohonkan ampunan untuk orang-orang muhajirin dan ansar yang telah mendahului mereka, yakni dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan sebaliknya. Justru malah apa? Mendoakan laknat, menjelek-jelekkan atau mendoakan laknat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij.
Wala taj'al fi qulubina ghillan ay ghishan wa bughdhan wa hasadan. Dan di antara doa ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan, janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghillan, ya, kedengkian, ghish, kecurangan, kedengkian, kebencian, hasad, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, ay li ahlil iman, terhadap ahlul iman. Wa yadkhulu fi dzalika as-sahabatu dukhulan awaliyan, barisan pertama ahlul iman yang dimaksud dalam ayat ini tentu saja adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, likaunihim asyrafal mu'minin wa likaunis siyaqi fihim, karena mereka merupakan orang-orang mukmin yang termulia dari umat ini, wa likaunis siyaq fihim, dan karena ayat ini sedang membicarakan mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, faman lam yastaghfir lis-sahabah 'ala al-umum wa lam yatlubu faman lam yastaghfir lis-sahabati 'ala al-umumi wa yatlub ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amara Allah bi fi hadhihi al-ayah. Maka siapa saja yang tidak memohonkan ampunan kepada para sahabat secara umum, tidak pula meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, faqad khalafa ma amara Allah bihi fi hadhihi ayah, berarti dia telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum faqad asabahu nazaghum minasyaitan. Jika ditambahin lagi hal itu, ya, dengan hatinya yang memiliki kedengkian, hasad, kebencian terhadap sahabat Rasul SAW, maka sungguh, ya, dia telah ditimpa, ya, godaan setan. Dia telah ditimpa, ya, godaan setan. Wa halla bihi nasibun wafirun min asyanillah, dan dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, bi adawati auliyaih, yaitu dengan ia memusuhi wali-wali Allah, ya, wa khairi ummati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dia telah memusuhi umat terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan fataha lahu babun minal khidlan, dia telah membuka untuk dirinya, ya, kehinaan, yafidu bihi ala nari jahannam, yang akan menyeretnya kepada neraka jahannam, in lam yatadarak nafsahu bil luju'i ila Allah subhanahu, jika ia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighatsah bihi bi an yanzi'a an qalbihi ma tarakahu minal ghil, dan jika ia tidak segera meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicabut dari hatinya kedengkian yang hinggap dalam hatinya, li khairil qurun, terhadap generasi terbaik, wa asyraf hadil ummah, dan manusia terbaik umat ini. Fa in jawaza ma yajiduhu minal ghil ila syatmi ahad minhum, jika kemudian dia berlaku lebih lagi, dia bertindak lebih parah lagi, ya, setelah ia tidak beristighfar, ya, tidak mendoakan ampunan dan keridhaan kepada para sahabat, kemudian dia ikuti dengan apa? Kedengkian dalam hati. Apabila dia melakukan yang lebih parah dari itu, yaitu al-ghil ila syatr, dari kedengkian berubah kepada syatmi ahad minhum, menjelek-jelekkan salah satu dari sahabat Rasulullah SAW, faqad inqada lisyaitani bizimamin, maka artinya dia ini, ya, telah diseret oleh setan, ya, dengan tali pengekangnya, telah digiring oleh setan dengan tali pengekang setan. Waqa'a fi ghadabillahi wa sukhti, ia telah terjerumus dalam murka Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha da'al udhal innama yusabu bihi man ibtuliya bi muallimin minar rafidah. Penyakit yang akut, penyakit yang parah ini tidak lain menimpa orang tersebut disebabkan karena berguru kepada seorang Rafidah,
au sahibin min a'da'i khairil ummah, atau memilih karena berteman dengan orang yang memusuhi manusia terbaik dari umat ini, alladzina tala'aba bihimus syaitan, teman yang telah dipermainkan oleh setan, wazayyana lahumul akadzib al-mukhtalaqah, teman yang telah ditampakkan indah kepada mereka kedustaan-kedustaan yang dibuat-buat, ya, yang berisikan kejelekan-kejelekan para sahabat, wal aqasisal muftarah, kisah-kisah palsu yang berisikan celaan-celaan kepada para sahabat, wal khurafat al maudhu'ah, ya, khurafat palsu, sarafahum an kitabillah, kemudian memalingkan mereka dari Al-Qur'an, alladzi la ya'tihil batil, yang tidak pernah dihinggapi kebatilan sedikit pun, min baini yadayhi, dari arah depan, wala min khalfihi, ataupun dari belakangnya. Ini penjelasan yang sangat indah dari Al-Imam Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala, ya, di mana beliau Al-Imam Syaukani ini hidup di Yaman, ya, hidup di masa-masa ketika orang-orang Rafidhah Zaidiyah, ya, di masa-masa orang-orang Zaidiyah berkuasa di Yaman, ya, dan di antara ajaran buruk mereka adalah apa? Menjelek-jelekkan para sahabat, menanamkan kebencian di hati kaum muslimin terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga ucapan Al-Imam Syaukani ini memberikan pelajaran kepada kita adanya tingkatan, ya, tingkatan sikap yang buruk terhadap para sahabat yang keluar dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tidak mendoakan istighfar. Yang kedua, tidak mendoakan keridhaan untuk para sahabat. Yang ketiga, dalam hatinya memiliki hasad, ya, kebencian terhadap sahabat. Yang keempat, ya, tingkatan yang keempat lebih parah lagi, ya, lisannya mulai menjelek-jelekkan, membicarakan keburukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun satu orang. Dan dari ucapan Imam Syaukani ini juga kita mengambil pelajaran bahwa hal itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, guru yang buruk, guru dari ahlul bid'ah, dari kalangan Rafidhah ataupun Khawarij. Yang kedua, teman yang buruk, ya, teman dari kalangan Rafidhah ataupun Khawarij yang lisan mereka terbiasa, ya, untuk menjelek-jelekkan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Dan obatnya adalah kembali kepada kitabullah Al-Qur'anul Karim. Obatnya adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berguru kepada Ahlus Sunnah, berteman dengan Ahlus Sunnah, itu adalah obat dari setiap penyimpangan. Wasyahidu minal ayatul karimah, pelajaran dari ayat ke-10 dari surat Al-Hasyr, ana fiha fadla sahabah, di dalam ayat tersebut ditetapkan kemuliaan para sahabat, lisabqim bil iman, karena mereka mendahului kita dalam keimanan, wa fadla ahli sunnah, dan juga dalam ayat tersebut ditetapkan keutamaan, kemuliaan ahlu sunnah, alladzina yatawallunahum, ya, yang memberikan loyalitasnya kepada para sahabat, wa dhammal ladzina yu'adunahum, dan di dalam ayat tersebut terdapat celaan, ya, kecaman terhadap orang-orang yang memusuhi para sahabat. Wa fiha masyru'iyatul istighfar lis sahabah wat taradhi anhum. Ya, di dalam ayat tersebut juga terdapat pelajaran disyariatkannya mendoakan istighfar, ya, kepada para sahabat dan mendoakan keridhaan Allah kepada para sahabat. Wa fiha salamatu qulubi ahli sunnah. Ya, di dalam ayat tersebut juga terdapat pelajaran hati ahlu sunnah itu selamat dari kebencian dan kedengkian terhadap para sahabat. Wal sinatihim, demikian pula lisan ahlu sunnah itu selamat dari membicarakan kejelekan, apalagi melaknat ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa fi qaulihim, jadi dalam, ya, ucapan mereka, Rabbana ighfir lana ila akhirih,
Ya, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah para sahabat yang telah mendahului kami dalam keimanan. Salamatul alsinah, menunjukkan lisan mereka selamat dari membicarakan keburukan para sahabat, apalagi melaknati mereka dan menjelek-jelekkan mereka. Wa fi qaulihim wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu salamatul qulub. Sedangkan dalam ucapan mereka, ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan hati ahlu sunnah yang selamat dari kedengkian dan kebencian terhadap para sahabat. Wa fil ayati tahrimu sabbihim wa bughdihim. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran haramnya ya menjelek-jelekkan para sahabat, membenci para sahabat. Wa annahu laisa min fi'lil muslimin, dan bahwasanya itu bukanlah tindakan orang muslim. Wa anna man fa'ala dzalika la yastahiqqu minal fai' syai'an. Demikian pula ayat ini memberi pelajaran barang siapa yang melakukan hal itu, ya, menjelek-jelekkan para sahabat, melaknati para sahabat, membenci para sahabat, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan ghanimah sedikit pun dari baitul mal muslimin. Wa qalu wa ta'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ay anna ahlus sunnah yuti'una nabi sallallahu alaihi wasallam fi salamati qulubihim wa alsinatihim li ashabihi wal kaffi an sabbihim wa tanaqqusihim haitsu nahahum nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga adalah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam selamatnya hati mereka dan lisan mereka dari menjelek-jelekkan sahabat, wal kaf an sabbihim, menahan diri dari menjelek-jelekkan para sahabat, tanaqusihim, merendahkan para sahabat, haitsu nahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW telah melarang mereka dari hal itu dalam sabdanya, la tasubbu ashabi la tatanaqqasu wa la tashtumu. Jangan kalian menjelek-jelekkan para sahabatku, jangan kalian merendahkan para sahabatku. Ashabi jam'u sahib. Ashabi ini bentuk plural dari sahib. Wa yuqalu liman sahaban Nabi SAW sahabiyun. Siapa saja yang bersahabat dengan Nabi SAW secara langsung disebut sahabi. Disebut sahabi, seorang sahabat. Wa man laqiya Nabi SAW mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang ya berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW dan mati di atas keimanan tersebut, inilah sahabat. Fawalladzi nafsi biyadihi hadza qasamun minan Nabi SAW yuridu bihi ta'kid ma ba'dah. Nabi SAW bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Tujuannya adalah untuk mempertegas ya apa yang beliau sabdakan berikutnya. Lau anna ahadakum, seandainya salah seorang dari kalian anfaqa, berinfak, mithla uhudin dhahaban, emas sebesar Uhud, ya, jumlatus syarat, wa Uhud jabalun ma'ruf fil Madinah. Uhud adalah bukit yang sudah terkenal di Madinah. Sumya bidzalika litawahhudihi anil jibal. Disebut Uhud karena dia sendirian, terpisah dari gunung-gunung yang lain, terpisah dari bukit-bukit yang lain. Dhahaban mansub ala tamyiz. Dhahab ya i'rabnya sebagai tamyiz. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas ya semisal gunung Uhud, ya seberat gunung Uhud, ma balagha, saya tidak akan mencapai mudda ahdihim, satu mud infaknya salah seorang dari sahabat Rasul SAW. Mud mikyal wa huwa rubu sa' an-nabawi. Mud ya itulah takaran ya seukuran seperempat sok nabawi. Ya, kalau satu sok itu 3 kilo. Ya, kalau satu sok itu ya 3 kilo, ya, maka 3 kilo dibagi 4, ya, seperempat dari 3 kilo. Itulah satu mud. Seperempat dari 3 kilo itu adalah satu mud. Ya. Wala nasifahu, bahkan tidak pula mencapai setengah dari mud, ya, setengah mud dari infaknya para seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama yuqal thamin bimakna thaman. Wal makna anal infaq al katsir fi sabilillah min ghairi sahabati radhiyallahu anhum
la yu'adilul infaqal qalil minas sahabah. Makna hadis ini bahwa infak, sumbangan yang banyak di jalan Allah yang dilakukan atau disumbangkan oleh selain sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sepadan, tidaklah sebanding, ya, dengan infaknya sahabat Rasul SAW walaupun sedikit. Wadzalika anal iman alladzi kana fi qulubihim hina al-infaq fi awal al-islam wa qillat ahlihi wa kathratus sawarif anhu wa dha'f ad-dawa'i ilayhi la yumkinu an yahsul li ahadin mithlahu mimman ba'dahu. Penyebabnya adalah karena, ya, infaknya para sahabat di awal Islam, di saat, ya, orang-orang beriman saat itu jumlahnya sedikit, ya, kemudian banyak penghalangnya, ya, banyak penghalang dari berinfak, ditambah dha'fid dawa'i ilai, faktor untuk berinfak itu pun sedikit atau lemah. Ini semua la yumkin, faktor-faktor ini la yumkin an yahsul ahadin, tidak mungkin bisa didapat oleh seorang pun, ya, mimman ba'dahum, tidak mungkin bisa didapat, diraih oleh seorang pun dari orang-orang sesudah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, infak yang banyak dari selain sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebanding, ya, tidak sebanding dengan infak sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun sedikit, ya, karena berinfak di awal-awal Islam sangat berat, ya, orang-orangnya sedikit, ya, penghalangnya banyak, ya, faktor yang mendorong untuk berinfak itu pun lemah dan sebagainya, ya, dari penghalang-penghalang yang ada itu lebih berat di awal Islam, ya, di awal Islam itu lebih berat, ya. Ini tidak bisa didapatkan oleh orang-orang Islam sesudah generasi sahabat. Syahidu minal hadis, pelajaran dari hadis ini, anna fihi tahrim sabbis sahabah. Dalam hadis ini terdapat pengharaman, ya, menjelek-jelekkan sahabat. Pengharaman menjelek-jelekkan sahabat. Di catatan kaki disebutkan perkataan Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim jilid 8 halaman 309, wa'lam anna sabbas sahabah radhiyallahu anhum haramun. Ya, ketahuilah bahwa menjelek-jelekkan sahabat radhiyallahu taala anhum itu perbuatan yang haram, min fawahishil muharramat, merupakan perbuatan haram yang paling kotor. Ya, sawaun man labasal fitan minhum, ya, wa ghairuhu, sama saja, ya, apakah yang dijelek-jelekkan itu sahabat yang terjun langsung dalam berbagai pertikaian yang terjadi di antara mereka, ataupun sahabat yang tidak terjun langsung dalam pertikaian-pertikaian di antara mereka. Kenapa? Li'annahum mujtahiduna fi tilkal hurub mutawilun. Karena para sahabat yang terjun langsung dalam pertikaian yang terjadi di antara mereka itu berdasarkan ijtihad, dan mereka adalah mujtahid, dan itu berdasarkan takwil. Itu berdasarkan apa? Takwil mereka. Sehingga tidak boleh seandainya, ya, mencela ahli ijtihad selain para sahabat Nabi saja haram, terlebih lagi, ya, mencela, menjelek-jelekkan, ya, ijtihadnya para sahabat, ya, maka itu lebih haram lagi. Wa bayana fadlihim ala ghairihim. Dalam hadis tersebut juga terdapat penjelasan tentang kemuliaan para sahabat dibandingkan selain mereka. Wa annal amala yatafadalu bihasabi niyati sahibihi wa bihasabil waqti alladhi adda fihi. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwasanya yang namanya amal soleh itu bertingkat-tingkat, tergantung kepada niat pelaku dan tergantung kepada kondisi, ya, amal saat amal itu dikerjakan. Wallahu a'lam. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain disebutkan anna man ahabba as-sahabata wa athna 'alaihim faqad ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa man sabbahum wa abghadahum faqad asar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini salah cetak, ya, mungkin maksudnya wa fil hadis, dan di dalam hadis tersebut juga terdapat pelajaran anna man ahabba as-sahabah, ya, ini dikasih tanda apa? Tanda baca seperti hadis baru, ya, seperti hadis yang lain. Ini pelajaran dari hadis itu. Wa fil hadis, al hadis nafsu, dan di dalam hadis itu juga terdapat pelajaran barang siapa yang mencintai sahabat, menyanjung dan memuji para sahabat,
berarti dia telah taat kepada Rasul. Dan itu adalah ya karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu adalah karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW, memuji dan menyanjung mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Karena itu sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wa man sabbahum wa abghadahum, dan barang siapa yang menjelek-jelekkan mereka atau membenci mereka, ya, faqad asa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti telah durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan ya bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi ya pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, dan juga bagaimana ya Ahlus Sunnah menyikapi perbedaan keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh sebagian sahabat atas sebagian yang lain. Ya, dalam hal itu Ahlus Sunnah berbeda dengan Ahlul Bid'ah dari kalangan Rafidhah dan Khawarij. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammad wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.